Bab 101, Naga sebenarnya tersembunyi. Sebelum juru lelang cantik bisa berteriak kegirangan, Chen Feiyu tersenyum dan berkata, 200 juta. 200 juta, yang sepenuhnya menunjukkan statusnya di hati Chen Feiyu. Han Muking sangat gembira, dan hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan yang manis. Semua orang kaget karena Chen Feiyu, yang menghabiskan 200 juta hanya untuk membuat wanita cantik tersenyum, bukan hanya anak hilang, tapi juga romantis. Ekspresi Liu Yunfei berubah. Dia begitu bersemangat menjadi seorang kekasih. Harganya hanya 30 juta. Sekarang dia diminta mengeluarkan 200 juta. Dia benar-benar enggan berpisah, tapi kemudian dia memikirkan kecantikan dan pengalaman hidup Su Yingsui. Liu Yunfei mengertakkan gigi dan berteriak, 250 juta. Meskipun Liu Yunfei kaya, dia adalah seorang pengusaha, dan kepentingannya selalu didahulukan. Jika dia tidak mengejar Su Yingsui, dia tidak akan menghabiskan uangnya. Hukuman yang tidak adil ini untuk membunuhnya uang. Namun, sebelum Liu Yunfei bisa merasakan sakitnya, Chen Feiyu sudah melanjutkan tawaran, 300 juta. Kali ini, semua orang terkejut lagi. Juru lelang cantik itu melonjak kegirangan. Demi wanitanya, ia rela merogoh kocek 300 juta untuk membeli kalung unik. Ini mungkin dambaan setiap wanita. Pada saat ini, di mata juru lelang cantik, semakin dia menatap Chen Feiyu, dia menjadi semakin menyenangkan. Hanya pria seperti itu yang layak mendapatkan kepercayaan tulus dari seorang wanita. Sayang sekali pria terkemuka seperti itu sudah punya pacar. Kalau tidak, dengan kecantikanku, aku pasti bisa memenangkan hatinya. Aku merasa senang hanya dengan memikirkannya. Juru lelang cantik itu berpikir dalam hati dan tidak bisa, mau tak mau aku merasakan sedikit penyesalan. Liu Yunfei mengepalkan tangan dan buku jarinya erat-erat. Dia berusaha keras untuk menahan diri agar tidak kehilangan ketenangannya saat itu juga. Dia berkata dengan marah, Chen Feiyu, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Meskipun hati kekasih ini sangat berharga, itu hanya bernilai paling banyak 3.000. Hanya 10.000. Jadi apa? Chen Feiyu tersenyum acuh tak acuh. Liu Yunfei mencibir, lalu tahukah Anda bahwa 300 juta koin huaxia cukup untuk membeli hati 10 kekasih? Anda benar-benar melakukan bisnis yang merugi seperti ini, Anda benar-benar orang gila. Jadi kenapa? Bagi saya uang itu hanyalah milik luar. Selama itu bisa membuat wanita saya bahagia, saya bersedia membelanjakannya tidak peduli berapa banyak. Chen Feiyu mencium dahi Han Muking dengan lembut dan terus tersenyum, terlebih lagi, itu hanya 300 juta, aku tidak memasukkannya ke dalam hati. Chen Feiyu benar, selama dia mau, dia bisa memurnikan beberapa pil, dan beberapa orang akan membelinya dengan harga ratusan juta. Xie Yongguo mengulurkan ibu jarinya dan memuji, Tuan Chen benar-benar seorang pengembara. Perilaku gila seperti itu, bahkan ketika saya masih muda, saya tidak dapat menandinginya. Haha, saya yakin. Wajah Liu Yunfei tidak yakin, dan dia tiba-tiba mendengus keras, menyingsingkan lengan bajunya dan pergi. Malam ini, dia merasa itu adalah momen paling memalukan dalam hidupnya. Pada akhirnya, hati sang kekasih dilelang oleh Chen Feiyu dengan harga setinggi 300 juta koin Tiongkok. Di depan banyak pemimpin bisnis, Han Muking dengan penuh semangat melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feiyu dan menawarinya ciuman manis. Chen Feiyu mencuri perhatian pada lelang yang diadakan di kapal pesiar mewah ini. Untuk mencegah siapapun iri pada King Yuzi, Chen Feiyu mengikuti Xie Yongguo ke belakang panggung untuk mendapatkan uang segera setelah pelelangan berakhir, dan pergi dengan King Yuzi yang berusia seabad dan kalung mutiara hati kekasih. Di rumah lelang, semua orang pergi satu demi satu, Zhou Ruoihua dan Situ Ying duduk di sana, masih shock. Ruoihua, kamu telah berdiri bersama Chen Feiyu, ketika kita berada di sekolah beberapa hari yang lalu. Tahukah kamu bahwa Chen Feiyu akan tampil luar biasa seperti dia sekarang? Situ Ying memasang ekspresi yang rumit. Dia awalnya mengira Chen Feiyu hanyalah seorang pelayan dengan keterampilan yang baik, tetapi digeladak, ketika tokoh berpengaruh seperti Zhou Ruoihua, Xie Xingxuan dan Xie Yongguo muncul satu demi satu dan menyatakan dukungan mereka untuk Chen Feiyu, dia sudah cukup terkejut. Namun, sekarang, Chen Feiyu sebenarnya menghabiskan 300 juta koin huaxia dan menginjak Liu Yunfei hanya untuk senyuman kecantikannya. Jangan bicara tentang betapa kayanya Chen Feiyu. Semangat kepahlawanan seperti itu bahkan membuatnya sedikit bersemangat untuk sesaat. Sekarang, dia tidak bisa menjelaskan dengan jelas bagaimana perasaannya terhadap Chen Feiyu. Mata Zhou Ruoihua penuh dengan keterkejutan, dan ada kepahitan di sudut mulutnya, dan dia berkata, bagaimana ini mungkin?
Saya hanya tahu bahwa identitas Chen Feiyu luar biasa, tetapi saya tidak menyangka dia akan begitu kaya sehingga dia akan menggunakan uang sebagai uang. To the point. Dia diam-diam bangga di dalam hatinya. Tampaknya pilihannya benar. Chen Feiyu jelas merupakan naga yang benar-benar tersembunyi. Cepat atau lambat, 1 tahun, dia akan terbang seperti naga di langit, dan dia, Zhou Ruoihua, akan mengikuti Chen Feiyu dan bersinar terang. Bab 102, Han Muking yang menawan. Saat ini, Chen Feiyu kembali ke rumahnya di Bei Villa dengan mobil Porsche milik Han Muking. Saat pintu ditutup, Han Muking tiba-tiba berbalik dan memeluk Chen Feiyu, menciumnya dengan penuh semangat. Chen Feiyu tertegun sejenak, merasakan panasnya tubuh indah di pelukannya, dan dia merespons dengan emosional. Setelah sekian lama, cium. Chen Feiyu mengeluarkan kalung hati sang kekasih dan menaruhnya dengan lembut di leher Han Muking, memancarkan cahaya lembut dan memberi Han Muking sedikit kesucian. Feiyu, terima kasih, belum pernah ada orang yang begitu baik padaku. Han Muking mengangkat kepalanya, matanya penuh antusiasme, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Coba saya tanya, jika seorang pria menghabiskan 300 juta tanpa berkedip hanya untuk membuat dirinya tersenyum, wanita mana yang tidak bisa tergerak? Chen Feiyu mencubit hidung Han Muking dengan penuh kasih, dan berkata dengan senyum masam, tetapi saya telah menghabiskan semua uang, dan sekarang saya tidak punya uang. Han Muking menggelengkan kepalanya, dengan kelembutan di matanya yang indah, dan tersenyum dari bawah. Hatinya, orang-orang menyukai Feiyu, bukan karena Feiyu bersedia berduel dengan Xie Xingjun demi aku. Bukan karena Feiyu bersaing dengan Liu Yunfei demi aku dan menghabiskan 300 juta untuk membeli hati kekasih, tetapi karena perasaanmu terhadap orang lain, meskipun Feiyu akan mati di masa depan. Bahkan jika saya tidak punya uang, saya akan tetap mencintai Feiyu dan mendukung Feiyu selama sisa hidup saya. Chen Feiyu tergerak dalam hatinya, dan memegang tangan Han Muking lebih erat, dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki sedikit mentalitas macho, bagaimana saya bisa membiarkan Anda merawatnya? Bagi saya, selama saya mau, uang tidak menjadi masalah sama sekali. Jika saya tidak punya itu, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kamu hanya perlu menjadi istri kecilku mulai sekarang. Yah, orang-orang percaya pada kemampuan Feiyu. Han Muking Tian dia mendengus dengan nada sengau, meletakkan tangannya di leher Chen Feiyu, matanya kabur, dan dia berkata dengan suara manis, Feiyu, aku ingin memberikan diriku padamu malam ini, oke? Aku menganggapnya serius. Chen Feiyu juga berkata bersemangatlah dan makan Han Muking. Ini adalah impian yang tak terhitung jumlahnya orang-orang sukses di kota Mingji, 300 juta koin huaxia itu sungguh tidak sia-sia. Aku mau mandi dulu, Han Muking menggoyangkan bibir bawahnya dengan ringan, mengedipkan mata padanya, lalu tersipu dan menuju ke kamar mandi. Meskipun dia terlihat normal di luar, dia sangat pemalu di dalam. Begitu dia masuk ke kamar mandi, dia bersandar di pintu kamar mandi, terengah-engah dan menyentuh pipinya yang panas. Dia merasa manis dan khawatir pada saat yang sama. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Han Muking, kamu sangat proaktif. Bagaimana jika Feiyu salah paham? Belum lagi Han Muking khawatir tentang untung dan rugi. Setelah Han Muking masuk ke kamar mandi, mata Chen Feiyu kembali jernih. Setelah dia menyingkirkan batu giok hijau berusia seabad, dia mengambil buku surgawi tanpa kata di tangannya dan mempelajarinya dengan cermat. Tiba-tiba, perasaan misterius melonjak ke dalam hatinya, perasaan ini sangat indah dan halus, namun seolah memenuhi dunia dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Orang baik, ini memang sebuah harta karun, Chen Feiyu mengetahuinya dan terkejut serta bahagia. Dia tidak bisa tidak melihat ke dalamnya. Tak jauh dari situ, di kamar mandi, suara air mengalir terus terdengar hingga membuat orang merasa gatal. Namun perhatian Chen Feiyu sepenuhnya tertuju pada kitab surga tanpa kata. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Karena, buku surgawi tanpa kata, sebenarnya adalah buku surgawi tanpa kata, tanpa satu kata pun di dalamnya. Mungkinkah ada misteri lain dalam buku ini? Chen Feiyu diam-diam menebak. Chen Feiyu mencoba menyuntikkan energi sejatinya ke dalam buku surgawi tanpa kata, tetapi dia terkejut menemukan bahwa energi sejatinya telah diserap seluruhnya seperti seekor sapi yang memasuki dunia. Bahkan ada kekuatan isap samar yang datang dari buku surgawi tanpa kata ingin terus menyerap energinya sendiri. Buku aneh macam apa ini? Chen Feiyu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, pintu kamar mandi terbuka, dan Han Muking yang mengenakan piyama merah muda keluar setelah mandi. Han Muking setengah bersandar di pintu, rambutnya masih sedikit basah.
Dengan hati seorang kekasih yang cantik, dia memperlihatkan kaki bulatnya dan mengedipkan mata ke arah Chen Feiyu dengan cara yang sangat menawan. Chen Feiyu menarik napas dalam-dalam dan melupakan masalah, buku surgawi tanpa kata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat, memeluk putri Han Muking, dan berjalan menuju kamar tidur. Han Muking memegang leher Chen Feiyu dengan kedua tangannya, matanya menawan seperti sutra. Chen Feiyu dengan lembut menempatkan Han Muking di tempat tidur besar yang empuk, keduanya saling memandang, dan suasana menjadi semakin ambigu. Bab 103, membunuh seperti seekor ayam. Feiyu, kamu tidak ikut. Han Muking terkekeh, lalu menutup matanya dengan lembut, seolah menunggu momen terpenting dalam hidupnya. Bibir Chen Feiyu kering, dan dia hendak bergerak ketika dihadapkan pada undangan dari wanita cantik itu. Tiba-tiba, perasaan krisis menghampiriku. Tidak baik. Dia menundukkan kepalanya tanpa sadar, dengan cepat turun, dan berguling ke belakang tempat tidur dengan Han Muking di pelukannya. Feiyu, ada apa? Han Muking bertanya dengan heran. Saat berikutnya, terdengar suara, tabrakan kaca pecah, dan peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke tempat Chen Feiyu baru saja berdiri, membuat suara, tep-tep-tep, dan bahkan lantai yang keras pecah dan terciprat kemana-mana. Jika Chen Feiyu tidak memiliki kesadaran spiritual yang kuat dan merasakan bahayanya terlebih dahulu, semua peluru ini akan mengenai dia. Han Muking berkata dengan kaget, Feiyu, apa yang terjadi? Ada seorang pembunuh, mungkin datang untukku. Mata Chen Feiyu menyipit. Pada saat yang begitu penting, seorang pembunuh datang untuk merusak perbuatan baiknya. Sialan. Chen Feiyu memiliki niat membunuh. Saat berikutnya, peluru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan lagi, meledak di atas kepala Chen Feiyu dan Han Muking jika mereka tidak bersembunyi di balik tempat tidur, bahkan jika Chen Feiyu baik-baik saja, Han Muking akan berada dalam bahaya. Di saat yang sama, 4 laser merah bersinar di dinding di atas kepala kedua orang itu. Selama mereka berdua muncul, mereka mungkin akan dipenuhi peluru. Bahaya hidup dan mati sudah dekat. Han Muking melemparkan dirinya ke pelukan Chen Feiyu dan berkata dengan cemas, Feiyu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memanggil polisi? Merasakan ketakutan akan kecantikan di pelukannya, Chen Feiyu menepuk punggungnya dan berkata dengan lembut, aku di sini, jangan takut. Bersembunyi saja di sini dan aku akan datang segera setelah aku pergi. Yah, aku tidak takut. Berhati-hatilah saja. Han Muking mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Chen Feiyu melepaskan Han Muking, matanya sudah dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berdiri dan bergerak cepat menuju pintu. Peluru yang tak terhitung jumlahnya mengikuti, meledak di belakangnya. Selama dia lebih lambat, dia akan terkena peluru. Chen Feiyu sangat cepat sehingga semua pelurunya meleset. Dalam sekejap, dia sudah berada di ruang tamu. Melalui jendela setinggi langit-langit, saya melihat 4 sosok berpakaian hitam, memegang senjata di tangan, bergegas menuju villa dengan marah. Semua orang pantas mati. Chen Feiyu mencibir, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan jarum perak terbang keluar, langsung menembus jendela dari lantai ke langit-langit dan terbang ke tengah dahi salah satu orang. Kematian instan. Kemudian, begitu Chen Feiyu turun, dia dengan cepat keluar seperti anak panah dari tali. Awalnya, ketika keempat orang itu melihat Chen Feiyu berdiri dengan mondar-mandir di ruang tamu, mereka tertegun sejenak, dan kemudian meledak menjadi ekstasi. Sial, setelah menerima begitu banyak pesanan, aku belum pernah melihat orang sombong seperti itu, seorang pembunuh berpakaian hitam mencibir. Tepat pada waktunya, karena dia sedang mencari kematian, maka suruh dia menemui Raja Neraka dan tangkap gadis cantik di kamarnya. Kita berempat juga bisa menikmatinya. Sebelum pria itu menyelesaikan kata-katanya, seberkas cahaya melintas di depan matanya, lalu dia terjatuh lemas di tanah, darah berceceran di dahinya, dan dia tidak bisa mati lagi. Ekspresi 3 orang yang tersisa berubah drastis. Sebelum mereka dapat memahami situasinya, Chen Feiyu muncul di depan mereka bertiga seperti hantu. Dengan satu tangan berubah menjadi cakar, dia dengan cepat meraih tenggorokan seseorang, dan dengan klik, lehernya patah. Orang lain meninggal. Ekspresi dari 2 pembunuh yang tersisa berubah drastis, dan mereka hendak mengarahkan senjatanya ke Chen Feiyu. Ekspresi jijik melintas di mata Chen Feiyu, dan dia membuat sedikit kesalahan dalam langkahnya. Pembunuh di sebelah kiri di dada. Dalam sekejap, hatinya hancur, darah muncrat dari mulut si pembunuh, dan dia terjatuh lemas ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia menolak untuk menutup matanya. Dalam sekejap mata, Chen Feiyu membunuh 3 orang dengan 1 tembakan, 1 genggaman, dan 1 pukulan. Seluruh prosesnya lancar dan lancar. Membunuh orang itu seperti membunuh ayam. Pembunuh terakhir dibiarkan dengan wajah pucat.
Dia telah menjadi seorang pembunuh selama bertahun-tahun. Kapan dia pernah melihat seseorang seperti Chen Feiyu membunuh dengan begitu mudah dan puas? Dia benar-benar lupa untuk melarikan diri dan berkata dengan ngeri, Kamu bukan manusia. Chen Feiyu mencibir dan berkata dengan ekspresi tegas, katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Suara Chen Feiyu tidak keras, tapi dia memiliki gambaran seperti iblis, telah menembus ke dalam hati si pembunuh. Kaki si pembunuh tiba-tiba melunak dan dia berlutut di tanah, mengompol, dan berkata dengan ngeri, jangan. Jangan bunuh aku, saya katakan semuanya. Bab 104, saya khawatir ada kecewa. Malam gelap dan berangin, ini adalah malam pembunuhan. Saat ini, sebuah Lamborghini berwarna biru sedang diparkir di perempatan tak jauh dari Bay Villa. Di dalam mobil, ada dua pria dan satu wanita duduk, semuanya masih sangat muda. Dua di antaranya adalah Sun Shaohui dan He Chao. Tuan Sun, Chen Feiyu sangat terampil. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa bahkan Leng Dao, jenderal tertinggi di bawah Jiang Tianhu, dipukuli oleh Chen Feiyu dan tidak dapat melawan. Hanya ada 4 pembunuh. Bukankah itu terlalu sedikit? He Chao duduk di kursi pengemudi dan berkata dengan cemas. Sun Shaohui duduk di barisan belakang, memeluk seorang wanita cantik yang mengenakan congsam merah, dan berkata dengan nada menghina, saya tahu Chen Feiyu sangat kuat, tetapi tahukah Anda siapa pembunuh yang saya pekerjakan? Mereka adalah tim pembunuh teratas yang telah menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, serigala liar. Dalam 10 tahun sejak debut mereka mampu menyelesaikan tugas mereka dengan sempurna setiap saat. Pada malam Natal tahun lalu, mereka berempat pergi jauh ke negara Afrika dan membunuh seorang menteri. Pada tanggal 14 Mei tahun lalu, mereka menembak sebuah perusahaan minyak besar di Timur Tengah, dan lolos tanpa cedera. Sekarang, dikatakan bahwa mereka berempat masuk dalam daftar awal peringkat Sirius. Saya menghabiskan 5 juta koin Tiongkok untuk mengundang mereka. Di bawah kecaman mereka, Anda katakan padaku, apakah Chen Feiyu hidup atau mati? Daftar awal peringkat Sirius. Seru He Chao. Daftar Tianlang, dia pernah mendengar daftar ini sebelumnya. Ini adalah daftar pembunuh terkenal di Tiongkok. Semua orang dalam daftar, tanpa kecuali, adalah pembunuh teratas di negara ini. Dapat dikatakan bahwa mereka dikenal di seluruh dunia bawah tanah. Dunia. 4 pembunuh yang diundang Tuan Sun kali ini sudah masuk dalam daftar awal peringkat Sirius, yang cukup untuk menggambarkan kekuatan mereka. He Chao berkata dengan penuh semangat, jadi, Chen Feiyu sudah mati kali ini. Itu wajar. Sun Shaohui berkata dengan percaya diri, tidak peduli seberapa kuat Chen Feiyu, bisakah dia lebih kuat dari peluru pistol? Kali ini dia pasti akan mati tanpa kematian. Sial, tidak ada orang yang menyinggung orang gilaku, Sun, akan mendapatkan akhir yang baik. He Chao memikirkan penghinaan yang dibawa Chen Feiyu kepadanya, dan kebencian melintas di matanya. Kemudian, dia teringat sesuatu dan berkata dengan cemas, hanya saja, sekarang Chen Feiyu mendapat dukungan dari keluarga Xie, jika keluarga Xie mengetahui masalah ini, kedua keluarga kita akan hancur. Apa, kamu takut? Mata Sun Shaohui berkilat dengan jijik, dan lalu dia berkata, selama tidak bisakah kita melakukannya dengan bersih sehingga keluarga Xie tidak menemukan kekurangan apapun. Terlebih lagi, Xie Xingjun dan Chen Feiyu memiliki dendam, dan Chen Feiyu sudah mati. Bahkan jika keluarga Xie benar-benar tahu bahwa kita melakukannya, mereka belum tentu menimbulkan masalah bagi kita. 1 orang meninggal. Dibandingkan dengan keluarga Sun, kerajaan real estate besar, keluarga Xie akan tahu bagaimana memilih. He Chao merasa lega, senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan berkata, Tuan Sun benar, Chen Feiyu pasti akan mati kali ini, dia harus mati. Sun Shaohui tertawa penuh kemenangan, dan kecantikan dalam congsam di sebelahnya, berbaring di pelukannya, juga tertawa tersanjung. Jadi kamu sangat ingin aku mati, tapi sayangnya, aku khawatir kamu akan kecewa. Tiba-tiba, suara Chen Feiyu terdengar seperti hantu di luar jendela. Tawa Sun Shaohui dan He Chao berhenti tiba-tiba. Mereka tanpa sadar melihat keluar jendela dan melihat Chen Feiyu berdiri di luar jendela tersenyum kepada mereka. Tiba-tiba, mata Sun Shaohui penuh dengan keterkejutan, Kamu. He reaksi Chao segera, dia mengumpat secara diam-diam dan pergi. Chen Feiyu berdiri di luar jendela, menunjukkan senyuman kejam, tiba-tiba dia meraih pegangan pintu dan menarik seluruh pintu ke bawah dengan klik. Sun Shaohui, He Chao, dan si cantik Chongsam belum pernah melihat pemandangan sekeras ini, dan mereka langsung berteriak ketakutan. Kemudian, seperti seekor ayam, Chen Feiyu meraih seseorang dengan satu tangan, mengambil Sun Shaohui dan He Chao, dan melemparkan mereka dengan keras ke tanah.
Si cantik dalam Chongsam di barisan belakang berteriak ngeri dan menggigil di dalam mobil. Sun Shaohui jatuh ke tanah dan berkata dengan kaget, kamu. Kenapa kamu tidak mati? Di mana serigala liar? Apakah mereka tidak menemukanmu? Chen Feiyu tersenyum dan berkata, jika kamu adalah serigala liar yang dibicarakan adalah 4 pembunuh itu, maka maaf, mereka berempat telah berubah menjadi mayat dingin. Bab 105, beri aku alasan. Tim Wild Wolf benar-benar musnah. Dan Chen Feiyu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Sun Shaohui dan He Chao sama-sama ketakutan sekaligus terkejut. Mereka merasakan nafas dingin mengalir dari telapak kaki hingga dahi. Bahkan tim serigala liar di daftar awal peringkat Sirius dengan mudah dibunuh oleh Chen Feiyu. Jadi sekarang, ketika menghadapi Chen Feiyu, bukankah dia pasti mati? Rumput. He Chao dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan mengikuti Sun Shaohui ke dalam air berlumpur ini. Sun Shaohui dengan berani berdiri, menunjuk ke arah Chen Feiyu, dan berkata dengan tegas, Chen Feiyu, jangan berpikir bahwa membunuh beberapa pembunuh saja sudah cukup. Saya memperingatkan Anda, saya adalah keturunan langsung dari keluarga Sun. Jika Anda bunuh aku, keluarga Sun tidak akan pernah melepaskanmu. Lelucon. Chen Feiyu mendengus, menamparkan Sun Shaohui, dan mencibir, apa gunanya? Kamu hanya diperbolehkan mengirim pembunuh ke membunuhku, tapi aku tidak diizinkan membunuhmu. Kalian orang-orang kelas atas apakah semua anak dari keluarga bangsawan sama tidak tahu malunya sepertimu? Sun Shaohui berkata dengan marah, jadi, kamu juga tahu bahwa aku berasal dari kelas atas, dan kamu hanya orang kelas bawah. Bagaimana hidupmu bisa dibandingkan dengan hidupku? Jika bukan karena keluarga Xie yang melindungimu, kamu pikir kamu ini siapa? He Chao tiba-tiba gemetar di dalam hatinya. Sekarang mereka seperti ikan dan Chen Feiyu adalah Daozu. Sun Shaohui, orang gila, ingin merangsang Chen Feiyu. Dia benar-benar orang gila. Sudut mulut Chen Feiyu tiba-tiba berubah menjadi senyuman, dan dia mengejek, kelas atas. Kelas bawah. Bagus sekali. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan. Anda, orang sukses dari kelas atas, berlutut dan tunjukkan rasa hormatmu kepadaku, masyarakat di matamu. Orang-orang di bawah memohon belas kasihan. Mungkin aku bisa bersikap lunak dan membiarkanmu pergi. Kamu berani. Sun Shaohui berkata dengan marah. Chen Feiyu terkekeh. Tiba-tiba, dengan tatapan tajam di matanya, dia menendang Sun Shaohui ke tanah dan mencibir, kamu telah menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku. Mengapa aku tidak berani? Aku tidak ingin mengatakannya ketiga kalinya. Sekarang, berlututlah mohon ampun, atau kamu mati. Mata Chen Feiyu dingin, seolah terbenam di sumsum tulang manusia. Sun Shaogang hanya bisa bergidik, tidak meragukan apa yang dikatakan Chen Feiyu. Namun, keturunan langsungnya dari keluarga Sun, seorang pesolek terkenal di seluruh kota Mingji, membuatnya berlutut dan memohon belas kasihan. Ini lebih tidak nyaman baginya daripada membunuhnya. Sementara Sun Shaohui masih ragu-ragu, He Chao mengeluarkan suara pop dan berlutut di depan Chen Feiyu, memohon belas kasihan, Chen Feiyu, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong selamatkan hidup saya. Saya berjanji bahwa saya pasti akan menghindarimu di masa depan. Sun Shaohui berkata dengan marah, He Chao, kamu sangat tidak tahu malu. Kamu benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Apakah kamu masih memiliki martabat yang tersisa? He Chao mencibir di dalam hatinya. Dibandingkan dengan kehidupan, apa itu martabat belaka? Mereka yang bisa membungkuk dan meregangkan tubuh adalah mereka yang mencapai hal-hal besar. Sebuah jarum perak muncul di tangan Chen Feiyu. Dia memainkannya dengan hati-hati dan berkata sambil tersenyum lucu, kamu memiliki mata yang tajam. Pernahkah kamu melihat jarum perak di tanganku? Saya jamin selama saya menggerakkan jari saya, ini jarum kecil akan muncul. Jarum perak kecil akan membuatmu mati tanpa ada yang menyadarinya. Namun, demi penampilan bagusmu, beri aku alasan untuk tidak membunuhmu. Selama alasan He Chao tidak cukup, Chen Feiyu berjanji, jarum perak ini akan menembus otak He Chao dan menyebabkan dia mati diam-diam. He Chao melihat niat membunuh di mata Chen Feiyu, seolah-olah dewa kematian akan datang, dan dia segera gemetar, suaranya bergetar, dan berkata, ayahku, He Tianan, adalah bos sebuah perusahaan milik negara, dan dia cukup kuat di kota Mingji. Jika kamu membiarkanku pergi, aku dapat meyakinkan ayahku bahwa keluarga He akan bertanggung jawab untukmu di masa depan. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan keluarga He-mu tidak layak disebutkan di mataku, Chen Feiyu. Ini bukan alasan yang bagus. Melihat Chen Feiyu mengangkat kepalanya, He Chao ketakutan dan berkata dengan cepat, aku
Aku kenal banyak wanita cantik, begitu juga dengan sepupuku, yang terkenal di ibu kota provinsi. Saya bisa memperkenalkan semuanya kepada Anda. Alasannya masih belum cukup. Chen Feiyu mengangkat tangannya. Dengan tangannya, jarum perak perlahan menusuk He Chao. Merasa kematian semakin dekat, He Chao menjadi semakin ketakutan. Keringat dingin terus bercucuran di dahinya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya dan dia berteriak, "Kamu bilang kamu akan membuatku kehilangan segalanya. Kamu belum memenuhi kata-katamu. Kamu tidak bisa mengingkari janjimu, bunuh aku sekarang." Bab 106. Chen Feiyu tertegun, lalu menghentikan gerakannya, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya, Chen Feiyu, selalu lakukan apa yang saya katakan. Ini alasan yang sangat bagus. Saya tidak akan membunuhmu hari ini." He Chao adalah sangat gembira. Baru saja, Chen Feiyu seperti dewa kematian. Dia berada di bawah terlalu banyak tekanan, dan sekarang dia tiba-tiba menjadi santai. He Chao tiba-tiba pingsan di tanah, pakaiannya basah oleh keringat dingin. Penghinaan melintas di mata Chen Feiyu, dan dia mencibir, "Kamu tidak harus bahagia terlalu dini. Terkadang, mati jauh lebih menyakitkan daripada hidup." He Chao tidak setuju dalam hatinya, tapi sekarang dia tidak berani membantah kata-kata Chen Feiyu, dan dia dengan cepat berdiri. Dia bangkit dan berkata, "Chen Feiyu, bolehkah aku pergi sekarang?" Chen Feiyu tersenyum, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk perut bagian bawahnya, seolah membantunya mengatur pakaiannya, dan berkata dengan tersenyum, "Kamu boleh pergi, kuharap kamu tidak pergi. Saya akan menyesali pilihan saya untuk hidup malam ini. Ayah saya adalah bos sebuah perusahaan milik negara, dan keluarga saya masih memiliki puluhan juta aset yang menunggu. Aku menyia-nyiakannya, dan akan ada banyak wanita yang menunggu bantuanku di masa depan. Bagaimana aku bisa menyesal hidup?" He Chao dalam hatinya, dia membenci Chen Feiyu, tetapi di permukaan dia tersenyum meminta maaf, tidak peduli dengan Sun Shaohui kondisinya, karena takut Chen Feiyu akan berubah pikiran dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Melihat punggung He Chao yang panik, Chen Feiyu mencibir di dalam hatinya. Saat dia menepuk perut bagian bawah He Chao barusan, sepertinya dia memiliki niat yang baik, namun nyatanya dia menggunakan energi aslinya untuk menusuk titik hihai He Chao dengan jarum perak. Meski tidak ada kelainan di permukaan, nyatanya He Chao akan benar-benar tidak berperi kemanusiaan mulai sekarang. Ya, bahkan lebih menyedihkan daripada si Kasim. Selain itu, tidak lama lagi ayah kebanggaan He Chao, He Tianan, bos sebuah perusahaan milik negara, akan dijebloskan ke penjara dan seluruh asetnya akan disita. Pada saat itu, uang, status, wanita, hal-hal yang dikejar pria dalam hidup mereka, He Chao tidak akan dapat memilikinya, dan hidup akan lebih buruk daripada kematian. Chen Feiyu selalu mengamalkan apa yang diajarkannya, inilah yang membuat He Chao benar-benar tidak punya apa-apa. Sekarang, saatnya menyelesaikan keluhan di antara kita berdua, Chen Feiyu memandang Sun Shaohui dan menunjukkan senyuman. Senyumannya dingin, sedingin sumsum tulang. "Katakan padaku, haruskah aku membunuhmu atau membunuhmu?" Meskipun Chen Feiyu tersenyum, di mata Sun Shaohui, dia lebih menakutkan daripada iblis. Sun Shaohui merasakan ketakutan muncul dari lubuk hatinya, dan mau tidak mau mengambil langkah mundur, dan berkata dengan gugup, "Kamu jangan datang ke sini." Chen Feiyu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dengan ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Aku akan memberimu 3 detik, atau berlutut, atau mati, 3. Wajah Sun Shaohui berubah drastis. 2. Wajah Sun Shaohui menjadi semakin jelek melihat Chen Feiyu hendak mengucapkan angka terakhir, Sun Shaohui mengertakkan gigi, lututnya melunak, dan dengan letupan, dia berlutut di depan Chen Feiyu. Hatinya penuh penghinaan, dan dia menggigit tumbuh gigi, dia mengucapkan kata demi kata, "Chen Feiyu, tolong selamatkan hidupku." Si cantik dalam Chongsam yang bersembunyi di dalam mobil tiba-tiba membelalakkan matanya. Di matanya, Sun Shaohui sudah menjadi orang besar, namun dia tidak pernah menyangka bahwa keturunan langsung dari keluarga Sun, matahari gila yang terkenal di kota Mingji, akan benar-benar berlutut dan memohon belas kasihan. Siapakah pemuda bernama Chen Feiyu ini? Apakah kamu benar-benar tidak takut keluarga Sun akan membalas dendam padanya? Ekspresi Chen Feiyu acuh tak acuh, seolah-olah dia benar-benar mengharapkan Sun Shaohui untuk berlutut, dan berkata, "Aku tidak mendengar apa yang baru saja kamu katakan." "Chen Feiyu, kamu," Sun Shaohui berkata dengan marah, tapi dia segera memikirkan situasi saat ini. Kata-kata itu ditekan dengan paksa. Chen Feiyu berkata dengan ringan, "Saya berkata, saya tidak mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya."
Sun Shaohui merasa terhina di dalam hatinya, dan bahkan sudut matanya bergerak-gerak, dan dia berkata dengan keras, maaf, tolong selamatkan hidupku. Chen Feiyu mengangguk puas dan mengambil. Dia mengeluarkan ponselnya dan berkata, berapa nomor telepon kakakmu? Sun Shaohui mencibir. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Chen Feiyu, karena dia ingin panggil Sun Shaogang, tidak ada salahnya dia, jadi dia segera meneleponnya. Nomor Sun Shaogang terungkap. Chen Feiyu memutar telepon dan berkata, kamu bisa mulai berdoa. Saya berdoa agar kamu dianggap serius oleh keluarga Sun. Jika tidak, kamu pasti akan mati malam ini. Bab 107, akarnya harus dibasmi. Sun Shaohui tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan bergidik. Segera, panggilan itu tersambung. Saya Sun Shaogang, siapa kamu? Saya Chen Feiyu. Kakakmu menemukan seorang pembunuh untuk membunuhku. Sayangnya, keahliannya tidak sebaik yang lain, tetapi nyawanya ada di tanganku. Chen Feiyu tiba-tiba menekan tombol handsfree dan menendang. Menginjak dada Sun Shaohui tiba-tiba berteriak. Di ujung lain telepon, Sun Shaogang mendengar teriakan Sun Shaohui dan berkata dengan marah, Chen Feiyu, aku memperingatkanmu, kamu tidak bisa menahan amarah keluarga Sun kami. Jika kamu punya akal sehat, kamu akan membiarkan saudaraku pergi, jika tidak. Sebelum dia selesai berbicara, Chen Feiyu sudah menyela dengan mencibir, omong kosong, keluarga Sun tidak layak disebutkan di mataku. Jika kamu tidak ingin Sun Shaohui mati, tolong transfer 100 juta koin Huaxia kepadaku sekarang, jika tidak, Sun Shaohui akan mati malam ini. Chen Feiyu, beraninya kamu. Jika saudaraku kehilangan rambut, berhati-hatilah karena keluarga Sunku akan melawanmu sampai mati. Sun Shaogang sangat marah. Aku tidak suka diancam. Kata Chen Feiyu dengan tenang, tiba-tiba dia menjentikkan jarinya, dan 3 jarum perak ditembakkan, menusuk 3 lubang kecil di telinga kiri Sun Shaohui, dan segera, darah mengalir ke bawah. Sun Shaohui menutup telinganya dan mendapati tangannya penuh darah. Dia berteriak dengan sedih dan berkata dengan marah, saudaraku, berhentilah membuat marah Chen Feiyu. Dia benar-benar berani membunuhku. Melalui telepon, Sun Shaogang tidak tahu apa yang terjadi. Namun, dia juga tahu bahwa Sun Shaohui pasti telah disiksa oleh Chen Feiyu. Dia cemas dan marah dan berkata, Chen Feiyu, kamu baik-baik saja. Selama bertahun-tahun, kamu masih menjadi orang pertama yang berani mengancam keluarga Sun. Oke, saya, Sun Shaogang, telah menuliskannya. Chen Feiyu berkata dengan tenang, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, saya hanya akan memberi Anda 10 menit. Dalam 10 menit, transfer 100 juta koin Huaxia ke rekening bank saya, jika tidak, kamu harus menunggu. Ayo ambil jenazah saudaramu besok. Mengabaikan teriakan dan ancaman Sun Shaogang di telepon, Chen Feiyu hanya menyebutkan nomor kartu banknya dan kemudian menutup telepon. Chen Feiyu sama sekali tidak khawatir Sun Shaogang tidak dapat mengingat nomor kartunya, karena dia percaya pada IQ Sun Shaogang dan pasti akan merekam panggilan tersebut. Saat ini, malam masih gelap dan berangin, dan Sun Shaohui berlutut di depan Chen Feiyu, merasa terhina, benci, gugup, dan ketakutan. Keringat dingin di dahinya terus menetes ke pipinya dan ke tanah. Di dalam Lamborghini, kecantikan dalam balutan Chongsam semakin bergetar. Di matanya, Chen Feiyu yang tampan, ganteng dan muda sudah lebih menakutkan daripada iblis. Chen Feiyu menutup matanya dengan ringan dan berdiri dengan tenang. Bahkan dia sedikit menyesal. Dia seharusnya mengatur waktu dalam waktu 5 menit karena Han Muking masih sendirian di villa. Dia pasti khawatir aku dalam bahaya, bukan? Berpikir bahwa Han Muking hampir terluka, Chen Feiyu merasakan niat membunuh di dalam hatinya. Sun Shaohui tiba-tiba merasakan gelombang dingin memancar dari Chen Feiyu dan menyelimutinya. Dia gemetar di dalam hatinya, sial, Chen Feiyu tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan ingin membunuhku sekarang, bukan? Tiba-tiba, ada pesan di ponselnya, Chen Feiyu membuka matanya, melihatnya, menunjukkan senyuman aneh, dan berkata, hidupmu bernilai 100 juta. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan keluarga Sun. Sun Shaohui sangat gembira, dan kemudian santai. Dia berkata dengan nada tidak yakin, kalau begitu. Bolehkah aku pergi? Chen Feiyu mengangguk. Ketika Sun Shaohui berdiri, Chen Feiyu juga menepuk perut bagian bawah Sun Shaohui, dengan senyum ramah di wajahnya. Bibirnya, dan berkata, jika aku tidak membunuhmu, bawalah wanita ini bersamamu dan keluar dari sini. Sun Shaohui dan si cantik Chongsam sepertinya telah diberikan amnesti, dan mereka segera pergi tanpa peduli. Bahwa Lamborghini kehilangan pintu. Chen Feiyu mencibir di dalam hatinya. Baru saja, dia juga menggunakan tangan rahasia untuk memanipulasi titik Guanyuan Sun Shaohui dengan jarum perak.
Selama Sun Shaohui berani melakukan apapun antara pria dan wanita, dia akan kelelahan dan mati. Keluarga Sun tidak dapat menemukan bukti apapun. Chen Feiyu tahu betul bahwa jika Anda memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya, ia akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Khusus untuk anjing gila seperti Sun Shaohui, jika Anda benar-benar melepaskannya, dia mungkin akan kembali menggigitnya. Hari ini, meskipun dia baik-baik saja, dia selalu memperlakukan wanita di sekitarnya. Oleh karena itu, Sun Shaohui harus mati, dan semakin cepat dia mati, semakin baik. Bab 108, masih belum jelas siapa yang menang. Ketika Chen Feiyu kembali ke kamar tidur villa, dia melihat Han Muking bersembunyi di sana dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan dia tiba-tiba merasa sakit hati. Ketika Han Muking melihat Chen Feiyu masuk, dia berteriak kaget, seperti seekor burung jatuh ke dalam hutan, dan melompat langsung ke pelukan Chen Feiyu, tidak bisa menahan tangis ketakutan. Anak baik, tidak apa-apa. Kamu istirahat dulu dan aku akan menangani masalah selanjutnya. Chen Feiyu menepuk punggung Han Muking dengan lembut. Han Muking sangat bijaksana dan meninggalkan lengan Chen Feiyu dengan sedikit senandung. Segera, Chen Feiyu membuang seluruh tubuh tim serigala liar dan mandi. Karena dia membunuh seseorang hari ini, dia tidak memakan Han Muking, tetapi hanya memeluknya dan tidur sepanjang malam. Keesokan harinya, dua berita blockbuster langsung menyebar ke seluruh masyarakat kelas atas di kota Mingji, mengejutkan dan menghibur banyak orang di kelas atas. Pertama, Sun Shaohui, seorang pesolek terkenal dari keluarga Sun, meninggal dalam pelukan seorang wanita tadi malam. Penyebab kematiannya dikatakan karena kelelahan. Keluarga Sun terkejut dan berduka. Kedua, ayah He Chao, He Tianan, tiba-tiba menghadapi pemeriksaan mendadak oleh Komisi Inspeksi Disiplin dan menemukan banyak bukti penyelewengan aset milik negara, dan kemungkinan besar ia akan menghadapi hukuman penjara. He Chao bahkan lebih khawatir tentang hal ini, dia awalnya ingin mencari seorang wanita untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bersikap keras lagi. Ia hanya bisa mengira bahwa hal ini disebabkan oleh faktor psikologis, yang membuatnya semakin sedih. Ketika Chen Feiyu, penghasut segalanya, mengetahui berita itu, dia hanya tersenyum ringan dan melupakannya. Saat ini, dia berada di rumah Xie, melakukan akupuntur pada Xie Anxiang. Ini adalah pengobatan terakhir Xie Anxiang. Setelah hari ini, kanker otak Xie Anxiang akan sembuh total. Meskipun orang lain tidak mengetahuinya, Xie Anxiang memahami bahwa Chen Feiyu pasti telah menciptakan keajaiban dalam sejarah pengobatan. Selama proses perawatan, hanya Xie Xingxuan yang menemaninya, dan mereka semua diam-diam tidak menyebutkan masalah Xie Xingjun. Jika bukan karena Chen Xiaoyou, tulang lamaku mungkin sudah tergeletak di peti mati sekarang. Chen Xiaoyou telah baik padaku, terimalah aku. Setelah aku puntur, Xie Anxiang berdiri dan dengan hormat membungkuk kepada Chen Feiyu Bo dan terima kasih. Xie Xingxuan kaget, siapa Xie Anxiang? Itu adalah pukulan besar, dan seluruh kota Mingji akan gemetar jika dia menginjak kakinya. Sekarang, Xie Anxiang benar-benar membungkuk kepada Chen Feiyu. Jika tersiar kabar tentang hal ini, mungkin akan menyebabkan keributan lagi di kota Mingji. Chen Feiyu membungkuk padanya dengan pikiran tenang, dan hanya berkata, ini karena kamu cukup beruntung bertemu denganku. Xie Anxiang berkata dengan gembira, kamu tidak dapat membalas Chen Xiaoyou karena telah menyelamatkan hidupnya. Jadi, Xingxuan, kamu dapat mengambil alih klub golf Haiti pengalihan 25% sahamnya kepada Chen Xiaoyou dapat dianggap sebagai pembayaran kembali jika ada. Xie Xingxuan menjawab dan mengambil kontrak, yang jelas sudah disiapkan sejak lama. Jika Anda menandatangani di sini, Anda akan menjadi pemegang saham terbesar kedua klub golf Haiti mulai sekarang, dan Anda akan dapat menerima dividen ratusan juta koin Huaxia setiap tahun tanpa harus berurusan dengan urusan khusus apapun. Xie Xingxuan menjelaskan. Chen Feiyu merasa inilah yang pantas dia dapatkan, jadi dia tidak sopan dan menandatangani namanya. Xie Anxiang sangat gembira. Dia khawatir Chen Feiyu tidak akan menerimanya sebelumnya. Sekarang Chen Feiyu telah menandatangani, dia terikat dengan keluarga Xie. Ini pasti bermanfaat bagi keluarga Xie. Setelah menyelesaikan transfer ekuitas, Xie Xingxuan pergi menemui Chen Feiyu, tetapi Xie Xingxuan membawa Chen Feiyu ke taman villa dengan ekspresi rumit dan ragu-ragu untuk berbicara. Chen Feiyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu ingin mengatakan sesuatu kepadaku? Feiyu, apakah kamu benar-benar ingin berduel dengan saudaraku? Xie Xingxuan berkata dengan cemas. Tentu saja, kata Chen Feiyu ringan. Xie Xingxuan memasang ekspresi rumit dan berkata, kamu. Bisakah kamu membatalkan duel? Kamu sama sekali bukan tandingan saudaraku.
Dari apa yang aku tahu tentang dia, dia pasti akan kejam, dan pasti kamulah yang akan menderita kerugian. Chen Feiyu sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dia tersenyum bangga, saya masih mengatakan apa yang saya katakan, Anda hanya tahu betapa kuatnya Xie Xingjun, tetapi bagaimana Anda tahu kemampuan saya? Sekarang masih belum jelas siapa akan menang. Mengapa saya, Chen Feiyu, menghargai pertarungan, dan mengapa saya harus takut pada pertarungan? Xie Xingxuan menghentakkan kakinya dengan kesal, dia benar-benar orang jahat. Tidakkah dia tahu bahwa dia mengkhawatirkannya? Bab 109, Taruhan. Waktu untuk berperang telah tiba. Meskipun ada banyak orang yang mengetahui tentang pertempuran yang menentukan ini, untuk tujuan tertentu, keluarga Xie masih memblokir pantai Binhai. Hanya beberapa anggota inti dari keluarga Xie yang dapat datang ke tempat kejadian untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Saat ini, di tepi pantai, tak jauh dari situ terdapat lautan tak berujung, dengan gelombang pasang dan ombak yang luar biasa. Chen Feiyu belum tiba, tetapi Xie Xingjun mengenakan kamuflase, yang memperlihatkan otot-ototnya yang kuat. Dia berdiri sendirian di tepi laut, meskipun dia mengistirahatkan pikirannya dengan mata tertutup, dia terus memancarkan semangat juang yang kuat dari tubuhnya, seolah-olah itu memiliki substansi. Tidak jauh dari pantai, kursi bangku penonton telah disiapkan, dan hampir semua anggota terpenting keluarga Xie hadir. Xie Anxiang sedang duduk di tengah, dan duduk di kedua sisinya, selain Paman Zong, adalah seorang pria berseragam militer, berusia sekitar 50 tahun, dengan sepasang mata yang tajam. Melihat pangkat militernya, dia ternyata jadilah letnan jenderal. Jika ada orang luar yang hadir saat ini, mereka pasti akan berteriak kaget, karena letnan jenderal ini tidak lain adalah Wang Hujun, seorang anggota distrik Angkatan Laut Timur yang terkenal, dan juga seorang instruktur pasukan khusus yang misterius. Dikatakan bahwa kekuatannya menjadi luar biasa dan dia dikenal sebagai Master No. 1 distrik Angkatan Laut Timur, terkenal di Tiongkok. Kali ini dia mendengarkan laporan Qin Lingfei dan melakukan perjalanan khusus untuk menyaksikan duel antara Xie Xingjun dan Chen Feiyu, ini juga menunjukkan betapa dia menghargai Xie Xingjun. Pemimpin lama, apa pendapatmu tentang hasil duel antara Chen Feiyu dan Xie Xingjun? Wang Hujun bertanya dengan rasa ingin tahu. Xie Anxiang berpikir sejenak dan berkata dengan serius, jika tidak terjadi apa-apa, tentara Qing pasti akan menang. 3 hari yang lalu, Xie Xingjun hanya berada di tahap awal Tongyu, yang masih lebih buruk daripada Chen Feiyu, tahap tengah Tongyu. 1 tingkat, tetapi sekarang, Xie Xingjun telah meminum pil suanyang kecil, dan kekuatannya tidak hanya meningkat ke tingkat tengah Tongyu, tetapi juga telah mencapai puncak, tahap tengah Tongyu, dan hanya selangkah lagi dari jarak jauh, tahap akhir Tongyu. Selain itu, Xie Xingjun telah menjalankan misi selama bertahun-tahun dan terus-menerus mengembara di ambang hidup dan mati, jadi dia memiliki pengalaman tempur dan kemauan bertarung yang kaya. Dapat dikatakan bahwa di bawah tahap akhir Tongyu, Xie Xingjun tidak terkalahkan. Wang Hujun mengangguk, dengan ekspresi kepuasan di matanya, terlihat jelas bahwa dia juga mengenali kekuatan Xie Xingjun. Saat ini, Chen Feiyu masih belum muncul. Chen Feiyu mungkin pengecut, jadi dia mungkin menghindari perkelahian, kan? Qin Lingfei menggelengkan kepalanya dan tertawa, ekspresinya penuh penghinaan. Meskipun Wang Hujun tidak mengatakan apa-apa, dia sangat yakin bahwa seorang pemuda yang kurang dikenal berani menantang Xie Xingjun, yang dikenal sebagai Raja Prajurit, wajar jika dia menjadi penakut. Xie Xingxuan merasa kata-kata ini sangat kasar dan berkata dengan marah, tidak, Chen Feiyu adalah orang yang sangat sombong, dia pasti akan datang. Qin Lingfei menatapnya dengan kaget, jelas tidak dapat memahami mengapa Xie Xingxuan berbicara mewakili orang luar. Xie Xingxuan menoleh dengan rasa bersalah dan terus melihat sekeliling. Dia berharap Chen Feiyu akan muncul, tetapi juga berharap Chen Feiyu tidak datang. Belum lagi dia berkonflik. Xingxuan, menurutmu siapa yang akan menang dalam permainan ini, Chen Feiyu atau Xingjun? Tiba-tiba, Xie Yongguo bertanya sambil tersenyum. Xie Xingxuan mengerutkan kening, hanya berpikir untuk mendapatkan kembali situasi untuk Chen Feiyu, dan berkata, meskipun saudara kedua sangat kuat, jika Chen Feiyu masih berani menantang, dia pasti akan yakin. Senyum Xie Yongguo menjadi lebih tebal dan berkata, oke, kalau begitu ayo kita bertaruh. Saya yakin orang yang menang pada akhirnya pasti tentara bintang. Jika saya menang, Anda tidak perlu memikirkan tentang pernikahan keluarga Zhao di ibu kota provinsi. Jika Chen Feiyu menang, saya akan menghormati sepenuhnya pendapat Anda, bagaimana menurut Anda? Xie Xingxuan membuka mulutnya, begitu banyak orang yang hadir tahu bahwa Xie Xingjun memiliki peluang menang yang jauh lebih besar daripada Chen Feiyu, dan Xie Yongguo bertaruh dengan bukankah ini terang-terangan menggali lubang untuk dirinya sendiri.
Tapi kunci masalahnya adalah dia memilih untuk mempercayai Chen Feiyu. Untuk pertama kalinya, Xie Xingxuan merasa ayah ini sangat tidak tahu malu. Chen Feiyu, kebahagiaan hidupku sepenuhnya bergantung padamu. Xie Xingxuan melihat ke kejauhan, ekspresinya suram, tapi masih ada sedikit harapan. Namun, Chen Feiyu masih belum datang. Jika Chen Feiyu tidak datang, dia akan kalah. Apakah Anda keberatan? Xie Yongguo segera menambahkan. Xie Xingxuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, saya tidak keberatan. Sekitar setengah jam kemudian, ketika semua orang menjadi semakin cemas dan Xie Xingxuan semakin kecewa, Chen Feiyu dan Han Muqing melangkah ke pantai dan datang terlambat. Bab 110, Momen yang menakutkan. Keduanya membawa matahari terbit di punggung mereka, seperti sepasang dewa. Xie Xingxuan berdiri dengan semangat. Apakah dia Chen Feiyu? Wang Hujun bertanya dengan cemberut. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun aura prajurit di Chen Feiyu, tetapi malah terlihat seperti orang biasa. Qin Lingfei mengangguk dan berkata, dia adalah Chen Feiyu. Dia hanyalah seorang pria yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Dia mungkin bukan musuh tentara bintang. Wang Hujun mengangguk, merasa sedikit kecewa pada hatinya. Chen Feiyu datang dan meminta Han Muqing untuk duduk di sebelah Xie Xingxuan. Dia terkekeh dan berkata, saya melihat lingkungan di sini lebih baik, jadi saya mengikuti Muqing sebentar untuk membuat semua orang menunggu. Semua orang hampir pingsan. Pada saat pertarungan yang menentukan, Chen Feiyu masih dengan santai melihat pemandangan, sikap malasnya sendiri jauh lebih buruk daripada sikap Xie Xingjun. Terkadang, sikap bisa menentukan segalanya, bisa dikatakan Xie Xingjun akan memenangkan pertarungan ini. Feiyu, ayolah. Xie Xingxuan menatap Chen Feiyu dengan mata yang rumit. Chen Feiyu mengangguk, menunjukkan senyuman meyakinkan, berbalik dan berjalan menuju pantai, bertatap muka dengan Xie Xingjun. Chen Feiyu, aku tahu kamu adalah Master Tongyu Tengah, tapi kamu masih bukan tandinganku. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengaku kalah dan meninggalkan Han Muqing. Jika tidak, aku akan mengambil tindakan nanti, aku takut kamu bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka parah. Xie Xingjun membuka matanya dan berkata dengan nada menghina. Dia telah mempelajari detail tentang Chen Feiyu dari Xie Anxiang, dan juga mengetahui bahwa Chen Feiyu adalah master dari tingkat tengah Tongyu. Pada saat itu, dia benar-benar terkejut. Tapi kemudian, Xie Anxiang secara misterius mengeluarkan pil suanyang kecil. Setelah Xie Xingjun selesai memakannya, kekuatannya secara ajaib meningkat ke puncak Tongyu Tengah. Kemudian, butuh 2 hari lagi untuk sepenuhnya menstabilkannya. Dunia. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang yakin bahwa dia tidak akan terkalahkan di tahap akhir Tongyu. Tentu saja, karena pil suanyang kecil adalah rahasia dalam rahasia keluarga Xie Xingjun tidak tahu dari mana pil ajaib ini berasal. Chen Feiyu berkata dengan tenang, kekuatanku bukanlah sesuatu yang bisa kamu ukur. Berhenti bicara omong kosong dan ayo bertarung jika kamu mau. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Xie Xingjun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dan seluruh tubuhnya terbakar. Suara, berderak, sangat kuat, dan aura pembunuhnya sama nyatanya dengan air pasang, mengalir ke arah Chen Feiyu. Meskipun Xie Xingxuan dan Han Muqing berjauhan, wajah mereka masih pucat dan hati mereka ketakutan oleh aura pembunuh. Belum lagi Chen Feiyu berada di tengah aura pembunuh, jadi dampaknya tidak hanya 100 kali lebih besar. Kedua wanita itu langsung menjadi khawatir. Wang Hujun mengangguk puas dan berkata sambil tersenyum, dalam hal niat membunuh saja, jelas bahwa kekuatan tentara bintang telah meningkat pesat. Di bawah pengaruh niat membunuh ini, diperkirakan Chen Feiyu tidak memilikinya. Gagasan perlawanan di hatinya. Pantas saja Mingji ada pepatah di kota bahwa memiliki cucu itu seperti Xie Xingjun, keluarga Xie punya penerus, pemimpin lama, selamat. Xie Anxiang sangat lega dan berkata dengan tersenyum, hadiah, Xingjun akan mengandalkanmu untuk berkultivasi lebih banyak di masa depan. Pada saat ini, di samping pantai, Chen Feiyu berdiri dengan tenang di tempat, ekspresinya tidak berubah. Xie Xingjun sedikit mengernyit, meraung, dan tiba-tiba menginjakkan kaki kanannya di tempat. Tiba-tiba terdengar ledakan, seperti guntur yang meledak dari langit. Dengan Xie Xingjun sebagai pusatnya, gelombang suara yang tak terlihat menggulung pasir dan memercik ke sekeliling, seperti badai pasir. Suaranya luar biasa. Xie Xingxuan dan Han Muqing melihat kekuatan seorang ahli seni bela diri untuk pertama kalinya, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan diliputi kekhawatiran.
Pakaian kasual Chen Feiyu mau tidak mau tertiup angin kencang, dan sedikit apresiasi muncul di matanya, dan dia berkata, ayunkan tanganmu ke langit dan menjatuhkanmu, hentakan kakimu untuk mengguncang dunia. Ternyata keluar bahwa kamu berlatih Bajikuan, dan kamu memiliki keterampilan tertentu. Kamu memiliki penglihatan yang bagus, itu Bajikuan. Xie Xingjun berkata dengan bangga. Di luar 9 provinsi ada 8 yin, di luar 8 yin ada baji, di luar baji ada baji, 8 penjuru itu sangat jauh, dan ini disebut Bajikuan. Saya mulai berlatih Bajikuan dengan keras ketika saya berusia 7 tahun. Sudah lebih dari 20 tahun sekarang. Chen Feiyu, Anda pasti bukan tandingan saya. Pukulannya adalah salah satu dari 8 jurus hebat, meriam yang mencapai langit. Kekuatan pukulan ini saja mungkin tidak kurang dari 1000 pon kekuatan. Pukulannya belum tiba, tapi kekuatannya sudah tiba. Angin kencang meniup pasir di sekitar Chen Feiyu dalam sekejap.